Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik hari ini, jangan menyimpan dendam. Amsal 4 ayat 23. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Nah teman-teman, hati manusia adalah sesuatu unsur yang sangat lembut, sangat halus, sehingga mudah terluka, mudah tergores, mudah mengalami sakit. Dalam hal ini sakit hati. Saya pernah mengalami sakit hati yang begitu mendalam, sampai air mata terkuras habis. Setan mengetahui betul bahwa hati manusia adalah pusat hidupnya secara rohania. Maka setan mau masuk di situ. Sebab kalau setan sudah masuk ke dalam hati, setan punya harapan dapat mengontrol, mengendalikan, memerintah hidup manusia secara rohania tadi. Karena itulah pusatnya. Banyak cara setan dapat memakai seseorang di sekeliling kita. Setan itu dapat memakai suatu peristiwa di sekitar kita untuk menumpang di situ, supaya ada celah buat setan untuk masuk dalam hati kita. Setan itu tidak serta-merta bisa masuk hati kita loh teman-teman. Tetapi untuk masuk ke dalam hati kita harus ada sarananya, pintu masuknya. Sarananya bisa lewat seorang teman, suami, istri, anak, saudara, dan lain-lain. Bisa juga lewat suatu peristiwa. Tetapi cara desain dari Elohim dalam Amsal 4 ayat 23 untuk mengingatkan kita, hai manusia yang punya hati, jagalah hatimu. Jangan engkau izinkan setan sembarangan masuk ke dalamnya. Jika yang manis, yang lembut, yang indah, yang bermanfaat, masukkanlah dalam hati. Tapi kalau itu yang pahit-pahit, yang menyakitkan, masukkan ke dalam kantong empedu. Jangan salah tempat teman-teman. Ada cerita nih, seseorang mempunyai 2 kantong. Kantong yang pertama terdapat lubang di bawahnya, tapi kantong yang satunya lagi tidak terdapat lubang. Segala yang menyakitkan yang pernah didengar, seperti kata-kata makian, sindiran, gosip, ditulisnya di dalam selai kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkan ke dalam kantong yang berlubang. Tetapi semua yang indah, semua yang benar, semua yang menyukakan hati ditulisnya di selai kertas lain, kemudian digulung dan dimasukkan ke dalam kantong yang tidak berlubang. Pada malam hari, ia mengeluarkan semua yang ada di dalam kantong yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya. Kemudian ia merogoh kantong yang ada lubangnya. Tetapi ia tidak menemukan sesuatu, maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, sebab dalam kantong tersebut tidak ada sesuatu yang dapat merusak hatinya. Nah teman-teman, itulah yang seharusnya kita lakukan, menyimpan semua yang baik di kantong yang tidak berlubang. Sebaliknya taruhlah semua yang buruk di kantong yang berlubang, sehingga yang buruk itu akan jatuh, lenyap, dan tidak perlu kita ingat lagi. Jadi teman-teman, jangan menyimpan apa yang tidak baik di dalam hati kita. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun berada. Jika teman-teman terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim kepada yang lain, sehingga orang lain pun akan memperoleh berkat. Tuhan Yesus memberkati.